Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas rekursif. Jadi, ada 2 soal. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Khadijah Nabila dari kelas DAAB. Nah, ini ada yang pertama, membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, di sini saya membuat, sebentar, ini bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, jadi ini saya membuat fungsi rekursif Fibonacci ke N. Jadi saya menggunakan biscase-nya if N kurang dari 2, maka return 1. Jadi kan emang kalau Fibonacci bilangan ke-0 dan bilangan pertama itu 1. Gitu. Terus else return Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2 itu untuk rekursifnya. Nah, di sini gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Ini saya sudah buatkan 5, 7, dan 10. Mungkin yang lainnya saya komen. Oke, jadi bisa langsung dimulai. Nah, ini, jadi bilangan Fibonacci ke 5 adalah 8, bilangan Fibonacci ke 7 adalah 21, bilangan Fibonacci ke 10 adalah 89. Ini menggunakan fungsi rekursif tadi. Selanjutnya, buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, ini saya buat sebelumnya, mungkin kita lihat dulu Fibonacci keempat itu berapa gitu. Apakah nanti hasilnya sama dengan pohon rekursif yang dibuat gitu kan, seharusnya sama. Kehadiran, nah, bilangan Fibonacci keempat adalah 5. Nah, di sini pohon rekursifnya itu pertama Fibonacci keempat itu sama dengan Fibonacci ketiga ditambah Fibonacci kedua. Nah, Fibonacci ketiga tidak tahu, Fibonacci kedua tidak tahu, ada turunannya. Fibonacci kedua ini Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Oke, jadi stop di situ karena itu adalah base case. Terus Fibonacci ketiga itu Fibonacci kedua ditambah Fibonacci ke-1. Fibonacci kedua ini masih ada lagi, yaitu Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0. Sedangkan Fibonacci 1 ini sudah base case, jadi berhenti. Nah, masuk ke yang paling bawah, jadi kita itu kalau waktu pending dari atas ke bawah, kalau eksekusi dari bawah ke atas. Nah, ini Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0. Udah tahu kan base case, karena mereka base case, jadi Fibonacci 0, 1, Fibonacci 1 itu 1, berarti kalau dijumlahin jadi 2, ini kan. Terus Fibonacci 1-nya 1. Terus untuk Fibonacci 2 yang ini, Fibonacci 1 dan Fibonacci 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, hasil dari Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1 tadi sama dengan 3 kan? Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, berarti hasilnya sama dengan yang di codingan. Oke, lanjut nomor 2. Ini adalah latihan keempat. Buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah bilangan integer, list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, ini saya buat. Oke, mungkin yang ini ditutup dulu. Nah, oke. Jadi ini saya buat fungsi rekursifnya. Ini akan saya jelaskan. Jadi pertama, jika len n kurang dari 2, len ini adalah panjang dari sebuah list gitu ya. Jadi sebuah list n. Kalau misalnya panjang dari sebuah list n itu kurang dari 2, kalau kurang dari 2 berarti berapa? Kan 1. Nah, kalau misalnya cuma ada 1 itu sudah pasti true gitu kan. Karena hanya 1 gitu. Jadi itu base case-nya. Terus else, nah ini untuk mempermudah, jadi cek satu-satu. Jadi cek satu-satu, ini kan tadi ada list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika listnya utuh, dicek nih, N suku ke 0, N suku ke 0 ini kan berarti 1, paling pojok ke kiri. Terus suku N min 1. Nah, kalau min 1 ini digunakan untuk mendeteksi suku ke paling terakhir gitu. Ini paling terakhir kan 1, berarti kalau misalnya ini sama dengan ini, berarti kan bisa lanjut nih. Jadi rekursifnya di sini muter-muter terus. Nah, untuk mempermudah, tadi yang sudah dibaca, itu bisa dihapus. Jadi langsung del n suku ke 0, terus del n min 1. Nah, maka jadi nanti tinggal 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, itu seterusnya. Oke, jadi mungkin kita langsung mulai aja. Nomor 2, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. Oke. Ini
Saya buka komennya. Oke, ini kita run. True ya, jawabannya true. Berarti benar palindrom. Karena memang benar. 1, 1. 2, 2. 3, 3, 4, 4. Mungkin untuk mengecek bilangan, misalnya nih bilangannya tambahin di sini angka 6, angka 5 gitu ya. Ini kan harusnya false. Kita coba lihat. Oke, benar ya, false. Berarti sudah benar, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya nomor 3 buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. List yang tadi ya. Nah, ini pohon rekursifnya cukup sederhana karena kita menghapus list gitu kan. Jadi nanti mengkerucut. Oke, jadi yang pertama ini ketika masih utuh nih. Nah, langsung ngecek suku pertama dan suku terakhirnya. Terus habis itu dihapus, ngecek suku pertama terakhir. Ngecek suku pertama terakhir. Nah, kalau sampai akhir, sampai paling bawah ternyata true, 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 berarti jawabannya true. Kalau ternyata misalnya nanti di sini tiba-tiba jawabannya itu false, berarti nanti akan mengeluarkan nilai false gitu. Oke, nah sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.